Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Cindira Deva, saya dari kelas PM 2025G dengan NIM belakang 096. Di sini saya akan membuktikan teorema 7.6 dan teorema 7.7 geometri. Selamat menyaksikan! Baik, di sini ada teorema 7.6 yakni yang berbunyi melalui sebuah titik pada sebuah garis ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke garis itu. Untuk teorema ini kita menggunakan bukti tak langsung yang berguna untuk membuktikan ketunggalan bidang dalam teorema ini. Baik, untuk pembuktiannya, di situ diketahui garis L dan titik P pada L. Dan buktikan ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke L di P. Perhatikan gambar yang ada di atas. Baik, di sini untuk pembuktiannya, untuk pernyataan pertama diketahui garis L dan titik P pada L. Ini karena sudah diketahui. Yang kedua, misalkan ada dua bidang, yakni E dan F, yang keduanya tegak lurus terhadap L di titik P. Ini untuk permisalan bukti tak langsung atau biasa disebut dengan kontradiksi. Yang ketiga, setiap garis yang tegak lurus terhadap L di P terletak pada bidang E. Berdasarkan teorema 7.5, jika sebuah garis dan sebuah bidang saling tegak lurus, maka bidang itu memuat setiap garis yang tegak lurus dengan garis itu di titik potongnya dengan bidang tersebut. Yang keempat, setiap garis yang tegak lurus terhadap L di P juga terletak pada bidang F. Alasannya sama dengan langkah 3, karena F juga tegak lurus L di P. Yang kelima, maka semua garis yang tegak lurus terhadap L di P berada pada kedua bidang, yakni E dan F. Ini diambil dari langkah 3 dan 4. Yang keenam, berarti bidang E dan F memiliki lebih dari satu garis persekutuan. Ini implikasi dari langkah 5. Karena ada banyak garis yang sama-sama berada di E dan F. Selanjutnya, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa dua bidang paling banyak berpotongan pada satu garis. Alasannya, dua bidang berbeda tidak mungkin berbagi lebih dari satu garis. Yang ke-8, jadi asumsi bahwa ada dua bidang ini salah atau kontradiksi. Maka, hanya ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus terhadap L di P. Kesimpulannya dari bukti tak langsung, bahwa teorema 7.6 sudah terbukti benar. Baik, di sini saya juga akan membuktikan teorema 7.7 yang berbunyi, dua garis yang tegak lurus ke bidang yang sama adalah sebidang. Perhatikan gambar berikut, yang menyajikan titik-titik A dan B. Bentuklah garis AB dan tempatkan titik M sebagai titik tengah garis AB. Kemudian, buatlah garis PQ dalam bidang E yang tegak lurus ke garis AB, sehingga M juga merupakan titik tengah garis PQ. Cara kita membuktikan teorema 7.7 ini dengan memperhatikan teorema 7.6 tadi, yang menyatakan bahwa hanya ada satu bidang sumbu garis PQ. Misal bidang ini di D. Jika L1 dan L2 terletak dalam D, maka teorema 7.7 ini akan terbukti. Oke, di sini gambarnya kita akan perluas untuk membuktikan bahwa L1 terletak pada bidang D. Gambarnya seperti berikut. Itu diketahui L1 tegak lurus bidang E di A dan L2 tegak lurus bidang E di B. Buktikan bahwa L1 dan L2 ini sebidang. Pembuktiannya yakni pernyataan pertama, L1 tegak lurus bidang E di A dan L2 tegak lurus bidang E di B. Ini karena sudah diketahui. Yang kedua, dibuat garis AB dan M titik tengah dari garis AB. Ini karena ruas garis memiliki tepat satu titik tengah berdasarkan teorema 1.5. Yang ketiga, dalam E dibuat garis PQ yang tegak lurus dengan garis AB di M, sehingga M titik tengah dari garis PQ. Ini berdasarkan teorema 1.4 dan teorema 1.5. 4. Maka garis MP kongruen dengan garis MH. Ini berdasarkan definisi titik tengah. Yang kelima, garis AM kongruen dengan garis AM. Alasannya karena kongruensi ruas refleksif. Yang keenam, sudut AMP
dan sudut AMH siku-siku, karena definisi dari tegak lurus. Yang ketujuh, segitiga AMP kongruen dengan segitiga AMH. Ini berdasarkan langkah 4, 5, 6, dan teorema kaki-kaki. Selanjutnya, di sini garis AP kongruen dengan garis AQ, karena bagian bersesuaian segitiga kongruen adalah kongruen. Yang 9, C titik pada L1. Alasannya karena garis memuat tak hingga titik. Yang ke-10, garis AC kongruen dengan garis AC itu sendiri. Ini berdasarkan sifat kongruensi ruas refleksif. Yang ke-11, besar sudut CAP sama dengan besar sudut CAH. Ini karena definisi garis tegak lurus ke bidang dan teorema 3.3. Maka segitiga CAP kongruen dengan segitiga CAQ. Ini berdasarkan langkah 8, langkah 10, 11, dan kaki-kaki. Yang ke-13, garis CP kongruen dengan garis CQ. Ini karena bagian bersesuaian segitiga kongruen adalah kongruen. Yang ke-14, C dan A atau L1 berjarak sama dari P dan H. Ini berdasarkan langkah 8 dan 13. Yang terakhir, L1 terletak pada bidang sumbu garis PQ, yakni bidang D. Ini berdasarkan teorema 7.6. Buktikan bahwa L2 juga terletak pada D, kita bisa menempatkan titik C pada L2. Dengan cara yang sama dan bukti yang sama, maka kita bisa membuktikan bahwa L2 dan L1 ini sebidang, sehingga teorema 7.7 ini terbukti. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys!